Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom kepada semua, baik yang hadir di gereja ataupun yang ada di rumah. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema pemeliharaan Tuhan atas kita atau pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Khotbah ini saya dasarkan dari Mazmur pasal 138. Yang akan kita baca adalah sebagian saja, yaitu ayat yang ke-6 sampai 8. Mengapa saya mengambil ayat ini atau tema ini dan didasarkan pada Mazmur pasal 138? Karena pasal ini pasal yang sangat penting bagi Tuhan Yesus, bagi murid-muridnya, bagi gereja, dan khususnya bagi penulis yaitu Daud. Mazmur 138 biasanya disebut dengan Mazmur ucapan syukur, bentuknya nyanyian. Ketika saya membaca beberapa sumber khususnya dari gereja di Yerusalem, gereja di sana atau gereja Ortodoks Timur, dikenal dengan gereja Ortodoks Timur ini, menuliskan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud sebagai ucapan syukur, bukan oleh karena Tuhan sudah memberkati dia, bukan, tetapi dia mengucap syukur karena Tuhan akan memberkati dia. Satu pemikiran yang maju ke depan. Biasanya orang mengucap syukur oleh karena dia sudah mendapatkan berkatnya. Tetapi Mazmur 138 diungkapkan oleh Daud, karena aku tahu Tuhan akan memelihara aku. Itulah sebabnya di Mazmur ini seringkali dinyanyikan oleh seseorang saja. Tidak banyak orang, tidak secara kolektif, tapi sendiri. Kemudian gereja mengambil bagian itu atau Mazmur 138 ini. Kemudian mereka mengatakan, aku mau berdoa seperti Daud. Saya bukan berdoa atau kami berdoa bukan oleh karena apa yang Tuhan berikan kepada kami, tidak, tetapi karena Tuhan sudah menyediakan bagi kami. Memang menarik sekali Mazmur 138. Menurut tradisi dikatakan bahwa Mazmur 138 itu adalah salah satu Mazmur yang dinyanyikan oleh Tuhan Yesus menjelang dia ditangkap. Pada malam dia mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus bermazmur. Dia menyanyi sendiri dan kemudian disambut oleh murid-muridnya. Sampai hari ini tradisi itu tetap dipakai, digunakan. Dan saya sempat berkunjung ke sana melihat ketika tradisi itu dilaksanakan. Ada seseorang yang menyanyikan mazmur ini dengan gerakan-gerakan tubuhnya yang menarik sekali, dan kemudian beberapa muridnya yang lain itu dari gereja Ortodoks Timur, mereka mengungkapkan itu dengan kata-kata yang indah, dengan gerakan ya tradisi mereka. Saya akan baca Mazmur 138 yang begitu penting bagi Tuhan Yesus, bagi Daud, dan bagi kita sekalian, yaitu bagaimana Tuhan itu memelihara umatnya. Mazmur 138 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Dari 3 ayat ini kita menemukan ada 3 karakteristik bagaimana Tuhan itu memelihara umatnya. Ditandai dengan kata rendah hati, kesesakan, dan
yang ketiga adalah menyelesaikan apa yang Tuhan sudah kerjakan atau sudah diawalinya. Yang pertama saya ingin sampaikan, yaitu pemeliharaan Tuhan itu terhadap umatnya pertama-tama ditujukan kepada orang yang rendah hati. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina, rendah hati. Dalam bahasa Ibraninya itu pakai sapal. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Bapak sekalian, sebenarnya Tuhan itu, Tritunggal itu, sudah tidak membutuhkan siapapun. Tetapi begitu dia menciptakan alam semesta, maka yang diperhatikan pertama kali ketika manusia itu sudah jatuh, yaitu mereka yang menyesali dirinya. Orang yang hina dikatakan di sini, orang yang rendah hati, orang yang sapal, yaitu orang-orang yang mau menyesal kalau misalnya dia berbuat dosa. Kepada orang ini atau orang-orang semacam ini, Tuhan yire dalam bahasa aslinya itu berarti pandangannya tertuju kepada orang-orang yang memiliki hati mau menyesal kalau misalnya dia berbuat dosa atau melakukan kesalahan. Bahkan dikatakan bahwa dia rela meninggalkan apapun asal bisa menemukan orang yang menyesal, hina, sapa. Kebenaran apa yang sebenarnya kita dapatkan di sini? Dikatakan bahwa Allah itu yire, Allah itu ra'a, melihat orang-orang yang dalam kondisi menyesal, dia menyesali apa yang dia lakukan kalau misalnya dia berbuat dosa, itu menjadi perhatian utama. Bahkan kata kerja yang dipakai di sini itu artinya bahwa sejak orang itu menyesal, kemudian dia perhatikan sampai pada akhirnya kemana orang itu pergi. Kalau itu seandainya merupakan kamera, itu berarti fokusnya kepada orang ini. Dari situlah kemudian muncul ucapan syukur dari orang yang diperhatikan, dan Allah memelihara orang ini. Jadi Bapak-Ibu sekalian, pemeliharaan Tuhan pertama kali, yaitu yire atau ra'ah, Tuhan memperhatikan orang itu ketika orang itu memiliki hati yang mau menyesal, hati yang mau bertobat, hati yang mau terbuka dan mau dirubah. Bahkan ada seorang menafsirkan agak berbeda, tetapi saya setuju. Ketika Tuhan melihat ada orang menyesal, dia perhatikan orang ini, dan kemudian diajak tersenyum orang ini, orang itu akan disenangkan. Matthew Henry yang mengatakan demikian. Maksudnya apa itu bagi kita? Maksudnya adalah kalau kita mau dipelihara oleh Tuhan, milikilah hati yang penuh penyesalan. Kita adalah umat Tuhan. Tetapi kalau kita mau dipelihara oleh Tuhan, miliklah hati penuh penyesalan. Maksudnya, kalau misalnya hari ini saya melakukan kesalahan, mari terbuka kepada Tuhan dan minta ampun pada Dia. Kita mau menyadari siapa kita ini. Kita semua takut menghadapi pandemik. Semua orang takut. Saya biasanya melancong kemana-mana, tapi sekarang saya harus berdiam diri di rumah. Saya biasanya keluyuran, ya maaf ya, saya mengatakan keluyuran itu. Apalagi kalau misalnya saya mendengar ada jemaat sakit ya, bukan sok ya, tapi saya biasa begitu. Saya akan pergi ke orang itu. Tapi ketika ada Mas Yohanes kirim WA lewat grup bapak-bapak, orang ini perlu dikunjungi. Saya langsung respon, rumahnya di mana? Saya lupa bahwa saya perlu pemeliharaan dari Tuhan. Kalau enggak bagaimana? Tapi kemudian ketika saya membaca ayat ini, oh Tuhan, saya tahu Tuhan akan melihara saya.
Yaitu ketika setiap kali saya melakukan kesalahan hari ini, saya terbuka pada Tuhan, Tuhan saya berdosa, saya mengakui kesalahan saya. Dan dikatakan oleh Matthew Henry tadi, orang seperti ini, ra'ah, Tuhan akan memperhatikan dari mana dia bertobat, menyesali, dan dia akan diperhatikan sampai masa yang akan datang. Menarik sekali. Jadi Bapak sekalian, kalau kita ingin dipelihara oleh Allah, miliklah hati yang penuh penyesalan. Ketika kita melakukan kesalahan besar atau kecil, di dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, dalam perasaan kita, dalam perlakuan kita, mari sekali lagi miliki kepekaan seperti ini. Maka Tuhan akan memelihara kita. Sensitivitas rohani harus kita miliki kalau kita ingin dipelihara oleh Tuhan. Menurut Mazmur 138 ayat yang ke-6. Saya membacakan satu ayat yang senada, yaitu ditulis oleh Yesaya pasal 57 ayat 15. Demikian. Ini firman Tuhan. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk daka. Remuk daka. Itu orang yang kalau dia melakukan kesalahan sedikit saja, hatinya itu seperti tepung. Dikatakan daka itu artinya orang yang cepat menyesali kesalahan dan kemudian hatinya seperti tepung, ambyar gitu katanya. Cepat sadar gitu. Dan rendah hati, sapal seperti kata yang tadi. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Amin. Ternyata pada waktu Tuhan memperhatikan orang seperti ini, Tuhan sudah siap untuk memberi semangat pada orang ini. Siap untuk membalikan lagi, bukan jadi tepung lagi, tetapi utuh kembali. Itu dikatakan oleh Yesaya atau firman Tuhan melalui Nabi Yesaya pasal 57 ayat 15. Tetapi kalau seandainya ada orang yang tidak memiliki kepekaan seperti ini, Tuhan mengatakan mereka seperti orang sombong. Ayat tadi kita baca ayat yang ke-6. Dia seperti orang yang sombong, tidak merasa bersalah. Tuhan akan mengabaikannya. Dibiarkan saja katanya. Pada suatu hari ada seorang pengkhotbah yang sangat terkenal namanya Dr. Hammond. Dr. Hammond itu adalah nomor 2 setelah Billy Graham. Dia memakai atau mengutip ayat ini. Ketika dia berseru, siapa saja memiliki kepekaan hati pada hari ini, Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan memulihkan saudara, Tuhan akan memelihara saudara. Dan ternyata ratusan orang menyambut dengan baik. Baik itu dari pihak pejabat pemerintahan waktu itu dan termasuk orang-orang biasa. Mereka datang dan kemudian menyesali hidupnya. Terjadilah perubahan yang sangat besar. Kita mungkin masih ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus melalui perumpamaan. Ketika ada 2 orang datang beribadah, satunya orang Farisi, satunya pemungut cukai. Orang Farisi itu berdoa dan kemudian dia seakan-akan melaporkan betapa baiknya dia di hadapan Tuhan. Bagaimana sucinya dia orang Kristen sebagai orang percaya. Maaf ya, bukan orang Kristen, orang percaya sebagai umat Tuhan. Dan kemudian di pojok sana ada seorang pemungut cukai. Dia tidak berani menengadah ke atas, dia hanya bisa memukul dadanya. Tuhan, kasihani aku. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang dikasihani Tuhan? Siapa yang dipelihara Tuhan? Siapa yang ditolong oleh Tuhan? Justru pemungut cukai ini. Jadi kepekaan seperti ini harus saudara miliki supaya Tuhan melihara kita sekalian. Yang kedua, berkenaan dengan kata kesesakan atau tertindas. Ayat yang ke-7. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Daud adalah orang yang terkenal, begitu punya pengalaman luar biasa. Dia adalah orang yang tahan banting. Bahkan dikatakan dia itu adalah orang yang tidak pernah melengkung atau lapuk. Dia orang seperti itu.
Begitu kuatnya dia. Tetapi di dalam ayat ini terungkap, meskipun aku ini kuat, dipelihara oleh Tuhan, tetapi aku selalu siap-siap untuk menemukan kesesakan. Jadi maksudnya begini, ayat ini mau mengajar kepada kita, saat ini mungkin kita sehat, rohani kita meningkat. Kalau dikatakan secara spiritualitas atau vitalitas kerohanian kita luar biasa. Mungkin orang-orang mengatakan, oh dia adalah jemaat yang baik. Dia tidak pernah absen, dia tidak pernah tidak berdoa, dia selalu dan lain sebagainya. Pokoknya begitu catatan yang menarik bagi dia. Mungkin kualitasnya kalau misalnya bisa dinilai, itu mungkin sekitar 90 sampai 100. Ini kerohanian yang luar biasa. Seperti Daud juga pernah mengalami seperti itu. Tetapi Daud mengatakan, siap-siap saja engkau menghadapi kesesakan. Benar Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita tampak sehat, seringkali kita tampak rohani dan kemudian segala sesuatunya berjalan dengan baik dan tidak ada masalah sama sekali. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, ingatlah bahwa kita bisa mendapatkan kesesakan. Kita bisa menemukan kesesakan. Tadi malam saya mendengarkan berita bahwa istri dari sahabat saya meninggal. Beberapa sahabatnya yang lain saya beritahu bahwa si ini istrinya meninggal. Istri orang ini yang kita kasih meninggal. Kemudian beberapa orang, Pak Yonatan saya minta maaf saya tidak bisa datang. Kehadiran saya mungkin tidak diperlukan dan sebagainya. Itu sahabat. Dan kemudian salah satu saudaranya, adik dari sahabat saya itu beritahu, Pak Yonatan tolonglah kuatkan kakak saya. Tadi malam saya mau berangkat, hampir saja saya mau berangkat. Tetapi ingat pagi ini saya mau khotbah gitu. Biasanya saya selalu langsung pergi menginap gitu ya. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak memungkinkan. Kepada orang yang mendapatkan kesesakan ini, Tuhan tetap mengatakan, aku akan memelihara. Aku akan menghibur kamu. Aku akan mempertahankan hidupmu. Kalau boleh saya peragakan ayat ini, ayat 7 itu seumpama seperti ini. Kita terdesak oleh orang-orang yang memukuli kita. Dan kemudian tiba-tiba ada orang yang cukup besar badannya. Dia berkata, sana, jangan. Lalu kemudian orang yang terdesak itu dirangkulnya. Itu kalimat ini artinya seperti itu. Jadi seakan-akan Tuhan itu mau berkata pada kita melalui pasal 138 dari Mazmur ayat yang ke-7 ini adalah dia mau mengatakan, kalau engkau dalam keadaan kesesakan, maka aku akan menghibur kamu. Tuhan menunjukkan, minggir sana yang musuhi dan aku mau merangkul dia. Daud mengalami itu. Berapa kali dia menghadapkan kesesakan dan kemudian terdesak dan tidak bisa berbuat apa. Tetapi Tuhan menyatakan pertolongannya secara luar biasa. Dia memakai serangga, dia memakai goa yang begitu gelap, dia memakai berbagai macam cara. Perbuatan Tuhan, mujizatnya luar biasa. Seakan-akan Tuhan itu, kamu ke sana, ini milikku, ini umatku. Ada orang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak menghukum musuh Daud, katanya. Tidak menghukum musuh Daud, tetapi meminggirkan Daud. Mereka dibiarkan tetap hidup, katanya. Tapi menyingkirkan Daud dan dipelihara oleh Tuhan. Yesaya pasal 66 memiliki ayat yang sama. Sebenarnya ayat 1 dan 2, tetapi saya akan bacakan ayat 2b saja. Mengindikasikan makna yang sama. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Sebenarnya bagian ini sedang mengajarkan atau sedang menggambarkan dari Yesaya pasal 66 tadi tentang pengalaman Hizkia. Pada waktu dia diberitahu agar membagikan
harta warisannya kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, menyerahkan tahtanya kepada keturunannya, karena dia sebentar lagi meninggal. Maka Hizkia itu dikatakan dia menghadap tembok dan kemudian menangis. Dia tertekan sekali karena dia mau meninggal. Dia tertekan sekali. Tetapi dalam kisah itu dikatakan bahwa Tuhan berikan ekstra usia 15 tahun. Prinsip yang sama, Bapak-Ibu sekalian. Pemeliharaan Tuhan itu akan menjadi pengalaman kita ketika kita dalam keadaan terdesak. Mungkin saja seperti kita ini tidak punya harapan lagi. Tidak ada asa lagi, tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan. Tetapi ingatlah, kita adalah umat Tuhan. Orang yang sudah dikatakan menyesal dan kemudian dikatakan bahwa dia menghadapi kesesakan, maka Tuhan akan meminggirkan kita. Dan musuh-musuh itu disuruh pergi. Ada satu ayat mungkin, dan nanti kita akan nyanyikan, buluh yang terkulai. Itu adalah menggambarkan bagian itu. Siapapun saudara yang saat ini dalam kesesakan, ingatlah Tuhan tetap melihara kita. Apapun yang terjadi, mari kita berharap pada Dia, karena Dialah Tuhan yang beri pengharapan bagi kita. Yang ketiga, Allah akan melaksanakan apa yang telah Ia mulai. Ayat yang ketiga tadi sangat jelas. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ini sangat jelas Bapak-Ibu sekalian. Ketika Tuhan itu melihat orang yang menyesal dan bertobat, dia akan diperhatikan dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, kalau seandainya dia mengalami kesesakan, maka Tuhan akan tetap pelihara. Dia akan dipinggirkan. Sampai akhirnya dia bisa mencapai garis finish. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena Tuhan kita adalah memiliki kasih setia. Maksudnya kalau dia sudah berjanji, maka dia akan melakukan apapun resikonya. Apapun yang dihadapi, Tuhan akan melakukan bagi kita. Mungkin berapa 3 atau 4 tahun atau 4 tahun yang lalu saya pernah berkhotbah ayat 8 ini di ibadah di sini. Bahwa ketika Daud melihat pengalaman hidupnya, akhirnya dia melihat ketika dia masih muda. Kemudian bagaimana Tuhan itu memimpin dia sehingga menjadi orang nomor 1 di Israel. Dengan pengalaman-pengalaman yang kelihatannya sederhana, membawa bekal kepada saudara-saudaranya. Gara-gara membawa bekal kepada saudaranya ini, akhirnya dia itu menjadi orang nomor 1 di Israel. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ketika Allah itu sudah melihat kita menyesal dan kemudian dia akan menjadi perhatian Tuhan. Yang kedua, kalau kita menghadapi kesesakan, maka Tuhan itu akan menolong kita, memelihara kita. Dan akhirnya dikatakan bahwa Tuhan itu kalau sudah bekerja, dia akan menyelesaikan sampai kapanpun. Artinya begini, setiap saudara yang ada di sini, Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan saudara. Jangan takut menghadapi segala sesuatu, karena dia kalau sudah berkarya dalam kehidupan kita, dia akan menyelesaikannya. Ada seorang tokoh seperti Paulus, akhirnya dia menyadari, walaupun banyak orang memperlakukan buruk pada aku ketika aku di penjara, tetapi semua itu untuk kemuliaan Tuhan dan dia tidak marah sama sekali. Dan itu dinyatakan, ditulis oleh Rasul Paulus di Filipi pasal 1. Hari ini tidak saya baca, tetapi saya ingin menyampaikan suatu saat Filipi pasal 1, bagaimana Tuhan menyelesaikan karyanya di dalam kehidupan seorang namanya Rasul Paulus. Tetapi saya ingin menyampaikan saja kebenaran ini. Kalau Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan saudara, kita tidak usah khawatir. Kalau dia sudah bekerja memulai, maka dia akan mengakhirinya.